Shalom, selamat malam. Perkenalkan, saya Pendeta Nokon Romampuk yang saat ini menjabat sebagai pendeta jemaat di GPB Jemaat Sejahtera, Mupel, Jakarta Selatan. Pada malam hari ini, kita akan bersama-sama kembali merenungkan kebenaran isi Alkitab. Dan oleh karena itu, mari Bapak, Ibu, Saudara-saudari, adik-adik, sahabat-sahabat Morning Call, Night Call GPB dimanapun berada, kita satukan hati kita di dalam doa untuk pembacaan dan perenungan Alkitab. Kita satu dalam doa, kita berdoa. Tuhan Yesus, pada malam hari ini kami akan mengakhiri rutinitas dan kami akan meneduhkan hati kami untuk membaca dan merenungkan kebenaran isi Alkitab. Mampukan kami untuk dapat mengerti, memahami apa yang menjadi rencana Tuhan untuk akhirnya kami laksanakan dalam tanggung jawab kami sebagai orang percaya. Bersabda oleh Bapa, kami anak-anak-Mu telah siap untuk mendengarkannya. Amin. Adapun kebenaran isi Alkitab pada malam hari ini terambil dalam kitab Amsal pasal 28 ayatnya yang ke-27 sesuai dengan terjemahan baru 2 menyatakan, siapa memberi kepada orang miskin tak akan berkekurangan, tetapi orang yang menutup matanya akan sangat dikutuki. Demikian pembacaan Alkitab kita pada malam hari ini. Tema bacaan kita pada malam hari ini adalah kelimpahan dalam memberi. Menurut Alkitab, konsep yang benar bukanlah memberi dalam kelimpahan, melainkan kelimpahan dalam memberi, di mana kemurahan hati sebagai gaya hidup orang yang menghasilkan kecukupan dari Tuhan. Alkitab tidak pernah mengukur nilai sebuah pemberian dari nominal kekayaan seseorang, melainkan dari kerelaan hatinya. Jika kita bedah kedua sudut pandang dalam memberi, melalui kacamata iman Kristen, kita dapat memahami perbedaan secara mendalam dalam dua hal. Pertama, memberi dalam kelimpahan mengasumsikan bahwa seseorang hanya bisa memberi saat ia sudah memiliki sisa materi yang banyak atau setelah semua kebutuhannya terpenuhi. Alkitab justru mengkoreksi sikap ini melalui kisah janda miskin yang memberi dari kekurangan. Kita bisa membacanya dalam kitab Injil Lukas pasal 21 ayat 1 sampai dengan ayat yang keempat. Dan kisah janda di Sarfat yang menolong Nabi Elia saat itu. Juga jemaat di Makedonia yang meskipun miskin namun kaya dalam kemurahan. Kita bisa membaca dalam 2 Korintus pasalnya yang ke-8. Hal yang kedua, kelimpahan dalam memberi adalah sebuah tindakan iman, di mana seseorang menjadikan kemurahan hati sebagai identitasnya. Ia tidak perlu menunggu kaya secara materi atau untuk berbagi. Kelimpahan di sini merujuk pada kekayaan hati, sukacita, dan iman bahwa Allah adalah sumber berkat yang tidak pernah kering. Dan oleh karena itu, mari kita perhatikan bacaan kita pada malam hari ini. Kita membaca kembali pada Amsal pasal 28 ayat yang ke-27 ini. Ayat ini menjembatani dua konsep di atas dengan sebuah hukum rohani yang sangat tegas bahwa tindakan memberi adalah kunci pemeliharaan Tuhan dan meruntuhkan ketakutan manusia bahwa memberi akan membuat kita miskin. Tentu saja salah, karena Tuhan memberikan jaminan absolut bahwa orang yang murah hati tidak akan berkekurangan. Bahkan justru memicu aliran berkat dan pemeliharaan Tuhan yang konsisten dalam hidup keberimanan kita. Dan sebaliknya, orang yang menganut paham menunggu kelimpahan baru memberi seringkali berakhir dengan sikap egois atau menutup mata terhadap penderitaan sesama karena merasa dirinya belum cukup kaya. Ingat bahwa sikap menahan berkat seperti ini mendatangkan kerugian rohani. Kalau dalam bacaan kita dikatakan kutuk. Dan oleh karena itu kelimpahan sejati tidak diukur dari seberapa banyak
uang di rekening kita, melainkan seberapa besar kepercayaan kita kepada Tuhan saat kita melepas apa yang ada pada kita untuk menolong orang lain. Ketika Anda sudah mempraktekkan kelimpahan dalam memberi, sekecil apapun yang Anda miliki saat ini, Anda sedang mengaktifkan janji Tuhan, yaitu hidup yang senantiasa dipelihara dan dijauhkan dari kekurangan. Demikian kebenaran Yesus kita. Kita aminkan, mari kita satu dalam doa. Kita berdoa. Tuhan Yesus, kami akan beristirahat malam, dan kami telah membaca dan merenungkan kebenaran isi Alkitab. Kiranya Tuhan menuntun tidur malam kami, agar esok kami dapat kembali bangun dengan tubuh yang sehat, segar, untuk dapat menatap hari yang baru. Berkati majelis sinode dalam mempersiapkan segala sesuatunya, untuk akhirnya semua kegiatan-kegiatan dapat berjalan dengan baik. Berkati mereka-mereka yang sedang sakit, kiranya Tuhan menjamah mereka, untuk akhirnya mereka dapat dipulihkan. Bagi anak-anak kami yang akan masuk ke bangku sekolah baik SD, SMP, SMA maupun perguruan tinggi, Tuhan mampukan mereka untuk dapat menatap hari depan, hari mana Tuhan akan memberkati masa depan mereka. Berkati para orang tua, berikan mereka panjang umur, kesehatan, mampukan mereka untuk dapat selalu menjadi teladan dalam kehidupan keberjemaatan kami. Begitu juga dengan tim Morning Call dan Night Call, Tuhan Yesus berkati. Adalah akhirnya semua episode Morning Call dan Night Call dapat berjalan dengan baik dan diterima oleh seluruh warga jemaat, dan mereka pun terberkati. Ya Bapa, inilah doa kami. Ampuni dosa pelanggaran kami, dalam nama Yesus Kristus kami berdoa ini. Amin. Selamat malam, salam dari sejahtera.